warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani Asludin dengan NIM 1514220087 dari kelas 2D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini saya buat untuk menjawab 4 pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asni Ilham SPD MSI. Langsung saja pertanyaan yang pertama, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Jawaban saya, manfaat psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberi proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Pertanyaan yang kedua yaitu ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Jawaban saya teori belajar kognitif. Alasan saya mengambil teori belajar kognitif karena berkat teori ini terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Jawaban saya, dalam kegiatan belajar mengajar pasti ada metode pembelajaran yang diterapkan. Seorang guru memberikan metode yang bermacam-macam pada proses belajar mengajar guna untuk mengatasi perbedaan gaya belajar peserta didik. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik lebih mudah memahami pelajaran. Pertanyaan yang terakhir yaitu, akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa sekolah dasar yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilakukan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Menurut saya, penyebab atau faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa sekolah dasar rendah adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis belajar, dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. Kemudian yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, manfaatkan media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama di dalam kelas. Demikian, itulah jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.